Alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa habana bi syari'atin nabiyil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين باحسان الى يوم الدين. اما بعد فيا ايها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita persembahkan kehadiran ilahi Rabbi atas izinnya di hari yang mulia ini kita berkumpul di tempat mulia bersama dengan orang-orang yang insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala untuk bersama-sama menunaikan kewajiban kita sholat Jumat berjamaah. Sholawat dan salam semoga senantiasa dicurah limpahkan teruntuk baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertakwalah kepada Allah kapanpun dan dimanapun kita berada. Taati aturan Allah, takutlah ancaman azab Allah bagi siapa saja yang melanggar ketentuannya. Jagalah diri kita dan keluarga kita dari sentuhan api neraka. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Agama kita mengajarkan keadilan, bukan kezaliman. Agama kita mewajibkan amar ma'ruf nahi munkar, bukan amar mungkar nahi ma'ruf. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan bagaimana keadilan itu dijunjung tinggi tanpa melihat lagi siapa orang tersebut. Yang kaya dihukum, yang miskin pun dihukum. Yang benar dikatakan benar, yang salah dikatakan salah. Tidak boleh ada perbedaan, misalnya karena jabatan, kekayaan, kedudukan, dan kedekatan dengan penguasa. Ingatlah, ketidakadilan atau kezaliman adalah dosa besar. Kezaliman adalah musuh agama dan musuh umat. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengharamkan kezaliman bagi dirinya. Karena itu Allah pun mengharamkan kezaliman antar sesama hambanya. Di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman: ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu.
wahai hamba-hambaku, sungguh aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku. Aku pun telah mengharamkan kezaliman itu di antara kalian. Karena itu janganlah kalian saling menzalimi. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita kaum muslim betapa besarnya bahaya kezaliman yang kelak akan dihadapi pelakunya pada hari kiamat. Adzulmu dzulumatun yaumal qiyamati. Kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Hadis dari Bukhari dan Muslim. Hadirin rahimakumullah, di antara kezaliman yang termasuk dosa besar adalah tidak memberlakukan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, tetapi memberlakukan hukum-hukum buatan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humudz zalimun." Al-Maidah surat kelima ayat 45. Siapa saja yang tidak berhukum dengan wahyu yang telah Allah turunkan, maka itulah orang-orang zalim. Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya Ma'alim At-Tanzil mengutip Ikrimah menjelaskan maksud ayat tersebut. Siapa saja yang tidak memutuskan hukum menurut wahyu yang telah Allah turunkan karena mengingkarinya, maka dia sungguh telah kafir. Siapa saja yang meyakini, yang mengakui hukum Allah namun tidak menjalankannya, maka dia zalim dan fasik. Ketahuilah, kezaliman akibat mencampakkan hukum Allah telah menimbulkan beragam kezaliman yang lain kepada sesama manusia. Hadirin rahimakumullah, oleh karena itu keadilan hanya mungkin terjadi saat Islam ditegakkan. Islam hanya mungkin bisa tegak dengan kekuasaan. Karena itu dalam Islam kekuasaan amat penting demi menegakkan keadilan dan menolak kezaliman. Pentingnya kekuasaan sejak awal disadari oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Katakanlah wahai Muhammad, Tuhanku, masukkanlah aku dengan cara masuk yang benar dan keluarkanlah aku dengan cara keluar yang benar, serta berikanlah kepada diriku dari sisi Engkau kekuasaan yang menolong. Al-Quran surah Al-Isra surat ke-17 ayat 80. Imam Ibnu Katsir mengutip Qatadah menyatakan, dalam ayat ini jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyadari bahwa tidak ada kemampuan bagi beliau untuk menegakkan agama ini kecuali dengan kekuasaan. Karena itulah beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kekuasaan yang bisa menolong, yakni untuk menerapkan kitabullah, memberlakukan hudud Allah, melaksanakan ragam kewajiban dari Allah dan menegakkan agama Allah. Ini dalam tafsir Ibnu Katsir juz 5 halaman 111. Tidak heran bila para ulama salaf menyebut bahwa agama dan kekuasaan itu ibarat dua saudara kembar. Dikatakan pula bahwa agama adalah pondasi, sementara kekuasaan adalah penjaga. Apa saja yang tidak berpondasi bakal hancur. Apa saja yang tidak memiliki penjaga akan lenyap. Menurut Abu Abdillah Al-Qadi dalam Tadrib Ar-Riyasah wa Tartib As-Siyasah juz 1 halaman 81. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatah innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza fa astaghfirullahal 'azim